Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Begitu banyak ilmu pengetahuan, dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Salah satunya laku suluk. Suluk itu dalam arti lain jalan. Di dalam Islam ada laku suluk yang tentunya dibimbing oleh para mursyid. Dan apa sih tujuan dari laku suluk tersebut? Tujuan inti dari laku suluk adalah kemurnian jiwa dan raga seorang manusia, seorang pelaku. Orang laku suluk itu kalau dilihat dari sisi orang awam itu tak ubahnya seperti orang gila yang kumuh, bahkan berkesan jorok. Lalu apa hubungannya dengan kemurnian, dengan kesucian? Itulah dia sedang memproses dirinya di dalam laku suluknya, memproses dirinya dengan berbagai macam rintangan, ujian, bahkan tak jarang dihina dan dicaci. Itulah yang bisa memurnikan dirinya. Itulah yang bisa memurnikan seorang pelaku tersebut. Dihina, dicaci, dimaki, direndahkan. Dia tidak bisa melawan. Dia tidak boleh membalas. Karena dia sedang laku. Dan lakunya itu adalah tentang kemurnian, tentang kesucian. Yang finishnya adalah tentang pengkajian jati diri, kesejatian manusia, manusia yang sejatinya manusia. Dengan cara suluk tersebutlah di dalam pengetahuan tersebut orang bisa murni, orang bisa suci. Lakunya dia dihina tidak membalas, dicaci tidak membalas, bahkan tidak jarang disakiti secara fisik, tidak melawan, tidak membalas.
Karena sesungguhnya yang melakukan tersebut dialah orang-orang yang belum sadar. Sedangkan si pelaku suluk, dia pelaku sadar. Dia sadar betul apa yang dilakukannya. Dia tidak lagi mengurusi duniawi. Dia lebih asik bercengkerama dengan hidupnya, dengan dirinya. Walaupun itu dipandang hina secara dohiriah, tapi itulah proses, itulah laku, itulah perjalanan. Perjalanan seorang hamba yang yang sedang mencari jati dirinya dengan cara tersebut. Dengan laku ngedan. Dan sama halnya dengan diri pribadi saya pun punya pengalaman, punya jalan spiritual yang intinya sama, tapi dengan jalan yang berbeda. Jalan yang saya tempuh itu laku murni menuju suci. Apa itu murni? Murni itu tidak bisa dicampuri atau tercampuri oleh apapun selain murni itu sendiri. Itulah murni, itulah ikhlas. Untuk apa? Untuk menuju kepada yang bernama suci. Hanya dengan memurnikan diri, kita bisa sampai ke titik yang disebut suci. Kalau kita belum bisa memurnikan diri kita, bagaimana bisa sampai ke titik suci? Sedangkan di titik suci atau kesucian tersebut, hanyalah kesucian itu sendiri yang bisa. Jalannya adalah memurnikan diri. Memurnikan diri apa? Mengenal jati diri, mengenal hakikat diri. Sehingganya bisa melepaskan diri dari pengakuan dalam bentuk apapun. Itulah murni. Di dalam laku suluk itu bisa menempuh perjalanan ratusan kilo atau mungkin bisa ribuan kilo, bisa ditempuh bertahun-tahun, bahkan dalam belasan tahun, untuk menemukan kesejatian diri, kemurnian diri, kesucian diri, sehingga bisa bersama
yang suci. Tapi lingkup laku spiritual saya itu lingkupnya lebih kecil, lebih sederhana, lebih ke menyadari gerak dan gerik kita di dalam keseharian. Menyadari gerak dan gerik. Bahwa yang bergerak itu yang gaib, yang bergerik itu yang gaib, yang mewujudkan gerikan yang gaib adalah wujud, wujud yang sadar. Bahwa gerakan wujud tersebut adalah perintah dari kegaiban yang ada di dalam dirinya, bukan gerak pengakuan. Karena di sini berbicara tentang murni. Ketika berbicara tentang murni, berarti di dalam diri kita, di dalam wujud kita, bersama wujud ini, ada yang belum sempurna, ada yang belum murni, ada yang perlu dimurnikan, ada yang harus disucikan. Apa itu? Adalah nafsu. Segala macam bentuk nafsu. Itulah yang harus dimurnikan. Apapun bentuk nafsu. Terkadang kalau kita, atau terkadang bagi orang-orang awam, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tapi bagi manusia-manusia yang sadar, tak ada satupun yang tidak mungkin. Karena sesungguhnya seluruh manusia sejatinya adalah sama. Jati diri dari seluruh manusia adalah wahyu panca gaib. Sejatinya diri manusia di dalam bahasa lain sedulur papat kalimah panca. Ini loh hakikat jati diri manusia, seluruh manusia, terlepas dari golongan apapun, terlepas dari agama apapun. Maka ketika kita mengenal jati diri yang sesungguhnya adalah gaib, kegaiban diri, 5 kegaiban diri, berarti ketika wujud ini bergerak, maka dia sadar itu perintah. Atas perintah siapa? Siapa yang bergerak? Bukan gerak pengakuan, tapi gerak kesadaran. Karena dia sadar dirinya
terdiri dari dohir dan batin. Maka batinlah yang sesungguhnya akan abadi. Maka ruhlah yang akan abadi. Maka sejatinya diri manusia itulah yang akan abadi, bukan wujudnya. Wujudnya akan ditinggalkan oleh ruh, akan dibenamkan di dalam tanah dan membusuk di dalam tanah. Ini wujud. Tapi bagi orang-orang yang sadar dan mau laku sadar, mau laku murni, yang membebaskan, yang bisa membebaskan diri dari belenggu pengakuan, apapun yang dikatakan oleh orang awam mustahil, bagi orang-orang sadar, manusia-manusia hidup yang mengenal hidupnya, sungguh tidak ada yang mustahil. Karena pada diri setiap manusia ada bagian dari Tuhan. Sebagian dari Tuhan itu ditanamkan pada diri setiap manusia. Dan itulah sejatinya diri semua manusia. Dan itulah jalan untuk mencapai fitrahnya diri, untuk mencapai kesucian diri, dengan jalan memurnikan laku, ketika kita mengenal diri dengan laku yang kita ketahui, dengan laku yang kita jalani, maka kita tahu bahwa seorang manusia tersebut sadar bahwa dirinya adalah pemimpin di muka bumi. Seorang pemimpin itu harus adil, harus arif, dan harus bijaksana dalam segala hal. Tidak mendahulukan menyalahkan orang lain, menilai orang lain, menganggap orang lain salah, sementara salah di dalam diri kita, kekurangan di dalam diri kita
kita tidak ketahui. Kita belum tahu. Saya berani pastikan, ketika seorang itu menilai orang lain, orang yang laku suluk, dianggap gila, sinting, sesat, salah, dia belum mengenal jati dirinya. Itu pasti. Karena ketika orang itu mengenal jati dirinya, dia lebih baik diam daripada melakukan penilaian. Ingat saudara dan saudariku, berhati-hatilah kepada orang atau manusia yang bisa diam. Tidak pernah menggibah apapun, siapapun, dan dimanapun. Berhati-hatilah dengan orang tersebut. Artinya, coba baca orang tersebut. Coba kaji. Coba gali apa yang menyebabkan dia bisa diam seperti itu. Terima kasih. Karena ketika kita mengkaji ilmu ketuhanan, sungguh sangat banyak. Jadi tentukan, jika panjenengan orang Islam dan mau laku suluk, carilah mursyid yang bisa membimbing panjenengan. Di setiap agama ada tingkatan, di setiap tingkatan ada lakunya. Percayalah. Jika kita bisa mencapai ke titik kemurnian, saya tidak percaya, sama sekali tidak percaya, jika dia masih bisa menggibah, jika dia masih bisa menilai dan menyalahkan orang lain. Sama sekali tidak percaya. Setinggi apapun ilmu pengetahuannya, saya cukup melihat dari perilaku kesehariannya, dari ucapannya, dan dari tindak tanduknya. Cukup bagi saya, bagi pribadi saya, untuk mengetahui siapa dia.
Simpel sebenarnya saudara dan saudariku. Kita dituntut untuk sadar, apapun apapun caranya. Cara yang kita ketahui maksudnya. Yang dibimbingkan, yang dituntun oleh para guru-guru yang memang sudah mencapai di ranah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk seluruh alam semesta dan seisinya. Damai, 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 dan tentram. Terima kasih.